الله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis yang mulia ini, pertama-tama marilah kita hadirkan kembali. Marilah kita tumbuhkan kembali. Marilah kita tanamkan kembali. Tanamkan kembali di dalam hati kita ini rasa terima kasih kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Hadirin yang mulia, menghadirkan kembali, memperbaharui lagi rasa syukur kepada Allah, ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Apalagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan agama. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan agama, ini perkara yang sangat-sangat penting. Kenapa hadirin yang mulia? Karena kita ini adalah seorang manusia. Dikatakan oleh para ulama, innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Seorang manusia itu diberi nama manusia bukan karena tampannya. Buktinya orang untuk melihat kita, mereka tidak rela membayarkan uang. Tapi kalau ke kebun binatang, mereka mampu dan mau untuk membayar. Berarti kita ini hebat bukan karena tampangnya. Kita dinamakan manusia bukan karena kekuatannya. Kita dinamakan sebagai seorang manusia bukan karena kekayaannya. Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan.
Seorang manusia ini dinamakan sebagai manusia karena terlalu banyak lupanya. Hadirin yang mulia, di antara perkara yang paling mudah dilupakan manusia adalah pemberian Allah, adalah nikmat-nikmat Allah, adalah anugerah-anugerah Allah. Ini manusia yang paling mudah lupa. Kalau perkara yang menyusahkan manusia, terkadang perlu bertahun-tahun manusia melupakannya. Istrinya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, mungkin perlu setahun, 2 tahun baru dia bisa tenang hatinya. Tapi hadirin yang mulia, kalau nikmat Allah, kalau anugerah Allah, tidak usah menunggu gantinya tahun, tidak usah menunggu gantinya bulan, tidak usah menunggu gantinya minggu, gantinya hari. Nikmatnya masih ada pun terkadang kita sudah lupa syukur kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara anugerah Allah, dan di antara nikmat Allah, dan di antara hadiah Allah kepada kita yang lebih mudah lagi dilupakan, yang lebih mudah lagi kehilangan rasa syukur di dalam hati kita, adalah nikmat agama. Kalau syukur dapat uang, itu kita masih sering lah. Kalau syukur dapat istri baru, masih sering. Kalau syukur diberi anak oleh Allah, dagangannya laris, itu masih sering. Hadirin yang mulia, kita tadi barusan sholat maghrib. Apakah setelah sholat kita merasa terima kasih kepada Allah? Kita baru saja melakukan kerja-kerja agama, melakukan perjalanan dari sana kemari. Apakah di dalam hati kita ada terima kasih kepada Allah? Hadirin yang mulia, orang ini kalau tidak mengulang-ulang rasa syukurnya kepada Allah, tidak memperbaharui rasa syukurnya kepada Allah, terutama urusan agama ini, hadirin yang mulia, maka akan menimbulkan masalah-masalah di dalam kehidupannya. Apa itu masalahnya, hadirin yang mulia? Yang pertama kali, kita akan merasa berat mengamalkan agama. Hadirin yang mulia, kita duduk di dalam majelis bayan. Nanti yang bayan agak lama sedikit, hatinya sudah protes. Ini Pak Ustadz, ini bayan kok lama-lama sekali. Diajak takazanya agak jauh sedikit, sudah mengeluh. Ini ngajak takaza, nggak pikir-pikir waktu ini orang ini. Hadirin yang mulia, semua rasa berat di dalam hati kita, semua rasa lelah di dalam diri kita, di dalam perjuangan agama ini menunjukkan mulai berkurangnya rasa syukur di dalam hati kita. Ketika seorang manusia terima kasih kepada Allah, ketika seorang manusia bersyukur kepada Allah, jangankan lelah, nyawa hilang pun dia terima kasih kepada Allah. Suatu ketika ada seorang sahabat tertumbak dadanya, tembus tombak kepada dadanya. Apa yang dia katakan? Dia tidak mengeluh kepada Allah, dia tidak marah-marah kepada Allah, tapi dia mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, fuztu, tertombaknya dadaku, ini adalah tanda kesuksesan dalam perjuanganku. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kata-kata fuztu wa rabbil Ka'bah? Ini muncul dari seseorang yang hatinya dipenuhi rasa terima kasih, hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah
ditolong oleh Allah, digunakan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah di tengah-tengah puncak pengorbanan di dalam memperjuangkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam majelis yang mulia ini kita awali dengan menghadirkan kembali rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau tidak menghadirkan rasa syukur, tidak menghadirkan rasa terima kasih, tidak menghadirkan rasa saya ini ditolong oleh Allah, saya ini diberi nikmat agama oleh Allah, maka akan muncul penyakit yang kedua. Apa itu penyakitnya hadirin yang mulia? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Tidak berterima kasih kepada Allah, justru dia merasa agama beruntung gara-gara saya. Justru dia merasa berjasa kepada agama. Dia merasa telah membangun agama. Dia merasa telah menghidupkan agama. Dia merasa telah menyebarkan agama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang merasa berjasa kepada agama. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Hai Muhammad, mereka berjasa, mereka merasa berjasa kepadamu gara-gara mereka masuk Islam. Mereka merasa berjasa kepadamu karena mereka telah membantu perjuanganmu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum, jangan merasa sekali-kali merasa berjasa kepada agama ini. Balillahu yamunnu 'alaikum. Tetapi Allah lah yang berjasa kepada kita. Allah lah yang berjasa kepada kita. Sehingga orang-orang yang penuh dosa seperti kita, orang-orang yang masih banyak salahnya, orang-orang yang masih banyak kurangnya, orang-orang yang masih banyak maksiatnya, orang-orang yang masih kurang sungguh-sungguh di dalam perjuangannya, orang-orang yang masih kurang ikhlas di dalam mengeluarkan harta untuk agama, orang-orang seperti kita yang penuh dengan dosa ini, Allah kok masih milih kita untuk mengamalkan dan menyampaikan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penuhilah hati kita dengan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Di zaman yang sudah penuh dengan kerusakan, di zaman yang sudah penuh dengan kemaksiatan, di zaman yang manusia penuh dengan cinta dunia, Engkau memilih orang-orang kotor sepertiku, orang-orang yang betul-betul belum sungguh-sungguh dalam perjuangan ini, masih Kau pilih sampai detik ini. Ya Allah, aku terima kasih kepadamu ya Allah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang kenal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Masya Allah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan nikmat yang sembarangan. Ini bukan nikmat yang kecil. Ini bukan nikmat yang murah, hadirin yang mulia. Zaman dulu kala ada seorang nabi, seorang rasul.
salah satu dari ulul azmi minar rusul, seorang nabi yang umatnya terbanyak di dunia, nomor 2 setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, Nabi tadi mengatakan kepada Allah, dialah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabb, inni wajadtu fil alwahi ummatan yadkhuluna al-jannata ghurran muhajjalin. Ya Allah, sesungguhnya aku membaca di dalam kitab-Mu ada satu umat yang mereka masuk surga dalam keadaan wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Ya Allah, ij'alhum ummati, ya Allah, jadikanlah dia sebagai umatku ya Allah. Apa kata Allah hadirin yang mulia? Allah mengatakan, dzaka ummatu Muhammad. Enggak bisa Musa, sudah kuputuskan yang mendapatkan itu adalah umatnya Muhammad. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam masih bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, inni wajadtu fil alwahi ummatan yuhsyaruna yawmal qiyamati wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Ya Allah, sesungguhnya aku membaca di dalam kitab-Mu ada satu umat yang mereka masuk surga, wajah mereka laksana bulan purnama. Ij'alhum ummati, ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Apa kata Allah? Dzaka ummatu Muhammad. Maaf Musa, nggak bisa mereka jadi umatmu, sudah keputusanku, itu adalah umatnya Muhammad. Semoga termasuk kita. Amin. Maka Nabi Musa belum menyerah. Ya Rabb, inni wajadtu fil alwahi ummatan yadkhuluna al-jannah ala 3 thulal. Thullatun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Wa thullatun yadkhuluna al-jannata yuhasabu hisaban yasira. Wa thullatun yadkhuluna al-jannah. Ya Allah, aku membaca di dalam kitab-Mu ada satu umat yang mereka masuk surga dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Dan mereka itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya ada 70.000 orang. Semoga termasuk kita semuanya. Tapi kalau tingkatan pertama nih kayaknya agak susah, Pak. Hadirin yang mulia, kemudian yang kedua, wa thullatun yadkhuluna al-jannata yuhasabuna hisaban yasira. Golongan yang kedua adalah orang yang masuk surga sebelumnya dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Dia dipanggil oleh Allah, ditampakkan semua keburukannya, ditampakkan semua kesalahannya oleh Allah. Kemudian Allah bertanya, "Hei fulan, bukankah kamu dulu telah melakukan ini?" "Betul ya Allah." "Hei fulan, bukankah kamu dulu melakukan ini?" "Betul ya Allah." "Hei fulan, semua keburukanmu ku ganti dengan kebaikan." "Qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Kebaikanmu aku ganti dengan keburukanmu aku ganti dengan kebaikan. Nah, kalau kita yang kedua ini mungkin, Pak. Hadirin yang mulia, kemudian yang ketiga adalah orang yang masuk surga, dosanya terlalu banyak, dicuci dulu di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi Musa mengatakan, "Ij'alhum ummati, ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku." Lagi-lagi Allah mengatakan, "Dzaka ummatu Muhammad." Enggak bisa Musa. Itu sudah menjadi ketentuanku, itu adalah umatnya Muhammad. Maka Nabi Musa ini enggak tahan lama-lama. Ya Allah, begitu hebat umatnya Muhammad. Kalau gitu, ij'alni min ummati Muhammad.
Kalaulah umat mereka nggak bisa menjadi umatku, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa itu sampai memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini nggak usah minta, nggak usah mengajukan proposal, nggak usah mujadah lahir ke dunia ceprot, langsung jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Masya Allah, jadi umat Nabi itu luar biasa, Pak. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sampai berguncang arsy Allah. Maka Allah mengatakan, "Hai Jibril, turunlah kamu ke bumi. Turunlah kamu ke bumi. Kamu tanya itu umat Muhammad, kamu tanya Muhammad, kenapa dia menangis?" Hadirin yang mulia, maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ummati, ummati." Hai Jibril, aku sedang menangisi umatku. Aku sedang merisaukan umatku. Man li ummati min ba'di. Nanti kalau aku meninggal dunia, nanti umatku yang ngurus siapa? Nanti kalau umatku ditaskil nggak mau, nanti yang mau naskil siapa? Nanti kalau umatku disuruh 4 bulan nggak mau, nanti yang mau naskil siapa? Hadirin yang mulia, kita belum lahir di dunia, Pak. Kita belum lahir di dunia, Nabi sudah menangisi kita. Nabi sudah meneteskan air mata untuk kita. Bahkan Nabi pun juga merindukan kita, hadirin yang mulia. Sayangnya kita ini umat yang kurang ajar. Sudah ditangisi, sudah dirindukan, pura-pura nggak kenal dengan baginda Nabi. Kalau ditaskil 4 bulan sulitnya seperti belut, hadirin yang mulia. Licin ditangkap, hadirin yang mulia. Mulutnya mengatakan insya Allah, besok diusuli nggak ada manusianya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Maka malaikat Jibril sowan kepada Allah, "Ya Allah, ini kekasihmu sedang menangisi umatnya." Maka Allah mengatakan, "Qul li Muhammad, inna sanurdihi fi ummati wa la nasu'uhu abada." Hei malaikat Jibril, katakanlah kepada Muhammad, aku berjanji aku pasti akan meridhokan Muhammad urusan umatnya. Aku tidak akan pernah menyakiti Muhammad urusan umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya 2/3 penduduk surga itu didominasi oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ini jadi umat Nabi kok nggak masuk surga, Pak, itu terlalu parah gitu. Kalau umat dulu masuk surga emang nggak susah, Pak. Kalau umatnya Nabi masuk surga begitu mudah, kata Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Nabi mengatakan semua umatku, mau orang Papua, mau orang Ambon, mau orang Amerika, mau orang Eropa, mau orang Jakarta, mau orang mana saja, asalkan dia umatku masuk surga semua, kata Nabi. Kecuali siapa? Illa man aba. Kecuali yang nggak mau saja. Jadi kita naudzubillah kok nggak sampai surga bukan karena nggak ada jalan, tetapi karena nggak ada kemauan, hadirin yang mulia. Maka nanti kalau ditaskil berangkat ke surga harus siap semua, insyaallah. Kita ini kalau melihat 4 bulan ini, Pak, jangan dilihat 4 bulan capeknya, tapi dilihat ridhonya Allah di dalam 4 bulan itu. Mau diajak ke surga kok alasan? Apa nggak pengen ketemu dengan bidadari, hadirin yang mulia?
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita surga. Itu bidadari surga itu setiap hari kerjaannya ngintip suaminya, Pak. Itu kalau suaminya bayan ngantuk, ya kan, ditaskil nggak berdiri, malu mereka, Pak. Sembunyi di belakang pintu surga. Tapi kalau suaminya semangat, ditaskil langsung berangkat, masya Allah, mereka akan membanggakan suaminya di hadapan teman-temannya. Maka tinggal bapak ini nanti mau membanggakan atau mau memalukan, ini terserah bapak saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Insyaallah dimulai. Ini yang saya ceritakan tadi, enaknya jadi umat Nabi. Sekarang saya ganti cerita nggak enaknya, Pak. Gimana, nggak enak ceritakan apa tidak? Hadirin yang mulia, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha." Ini umatku ini ketenangannya, ketentramannya, kedamaiannya aku dijadikan oleh Allah, tenangnya, damainya, nikmatnya di awal-awal Islam saja. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Umat Nabi yang bagian belakang, yang bagian akhir, termasuk kita ini sudah akhir banget, Pak, ini, Pak. Sudah akhir menjelang kiamat kita ini, Pak. Wa sayusibu akhiraha, nanti yang bagian belakang kata Nabi, yusibuha balaun, mereka akan mendapatkan ujian-ujian yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan gangguan-gangguan yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan fitnah-fitnah yang luar biasa. Sehingga hadirin yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking beratnya fitnah pada hari itu, saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman, kata Nabi, fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati, sudah hancur, sudah hancur, sudah mati, sudah orang Islam habis, sudah nggak ada peluang lagi, sudah nggak ada jalan lagi, saking beratnya fitnah pada hari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang Allah datangkan kepada umat ini, untuk umat yang lahirnya belakangan seperti kita, untuk umat akhir zaman yang bagian akhir seperti kita, ini ujiannya ada dua, hadirin yang mulia. Fitnah yang pertama adalah fitnah berupa fisik. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang kafir seluruh dunia, mereka sepakat berusaha mati-matian untuk menghancurkan umat Islam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hei sahabatku, nanti di akhir zaman, masya Allah, orang-orang kafir akan menyerbu kalian, akan datang kepada kalian sebagaimana keroyoannya karkun untuk makan satu lengser lauknya enak. Hadirin yang mulia, lauknya enak, khidmatnya enak, maka cepet-cepetan siapa yang paling cepat menghabiskan nasi, itulah nanti yang akan terjadi kepada umat Islam. Hadirin yang mulia, gangguan dari mana-mana, ujian dari mana-mana, fitnah dari mana-mana, sehingga orang Islam betul-betul terpojokkan. Hadirin yang mulia, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saat itu karena orang Islam jadi minoritas, orang Islam aminal killah, saking sedikitnya ya Rasulullah, sampai mereka dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang kafir? Maka Nabi mengatakan, lah, enggak, saat itu orang Islam malah sangat-sangat banyak, kata beliau. Walakin ghutha'un ka ghutha'il lail, ka ghutha'is sail, mereka tapi enggak bermutu
sehingga mereka banyak tapi seperti buih lautan yang gak ada bobotnya. Hadirin yang mulia. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman begitu rapuh karena apa? Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, takut mati, seneng harta. Maka kalau kita pengen menjadi orang berbobot, jangan takut mati, jangan seneng dengan harta. Insyaallah dimulai. Buktinya apa? Gak usah berat 4 bulan semua, Pak. Kalau belum 4 bulan ini senengnya kepada harta ini masih tanda tanya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua, fitnah-fitnah itu menyerang hati-hati umat Islam. Fitnah-fitnah itu akan menyerang imannya umat Islam. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Nanti Allah akan datangkan fitnah-fitnah di dalam hati-hati umat Islam pelan-pelan. Saking halusnya sampai orang-orang Islam tidak terasa kalau hatinya sudah terikat dengan fitnah. Hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, contohnya apa? Dulu orang-orang kafir, mereka ingin merusak umat Islam, mereka menciptakan bioskop di mana-mana. Maka saat itu orang-orang ahli masjid, orang-orang ahli ibadah, mereka tidak mau nonton bioskop. Mereka katakan itu keburukan, gak akan pernah saya mendatanginya. Maka orang-orang kafir mikir lagi, gimana ini biar fitnah ini orang-orang ahli agama kena juga. Maka hadirin yang mulia, dari bioskop dikecilkan jadi televisi di rumah-rumah. Tapi ternyata nggak semuanya kena, Pak. Karkun-karkun 3 hari sudah nggak mau dengan televisi, dibanting televisinya. Dulu ditutupi dengan sorban, masya Allah. Hadirin yang mulia, maka fitnah dimusyawarahkan lagi, bagaimana biar semua karkun pun tetap kena. Maka televisinya dikecilkan, hadirin yang mulia. Akhirnya televisinya dibawa ke masjid, hadirin yang mulia. HP kita bawa, masya Allah. Di masjid yang biasanya pegang tasbih, sekarang pegang HP. Akhirnya yang dulu bersinar wajahnya, sekarang yang bersinar layarnya. Hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk bagian dari fitnah. Orang-orang Islam diadu antara mereka. Orang-orang Islam ditabrakkan antar mereka. Berita-berita keburukan disebar di mana-mana, sehingga saling suudzon antar orang Islam. Hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi untuk kita semuanya. Untuk menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kebohongan, zaman yang penuh dengan kerusakan seperti ini, apa yang harus kita buat? Nabi beliau bersabda, faman arada ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang pengen selamat dari neraka dan pengen masuk surga, hendaknya dia mati dalam keadaan iman masih tertancap di dalam hati. Hadirin yang mulia, fitnah yang begitu kacau, fitnah yang begitu merusak, fitnah yang begitu menghancurkan. Apa yang diajarkan Nabi? Jangan fokus kepada fitnah, jangan fokus kepada suasana keadaan, fokuslah kepada hati masing-masing. Ini imannya bisa dibawa mati apa tidak? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini sibuk amal, Pak, dimanapun sibuk amal, fikirnya keluarkan jamaah sebanyak-banyaknya, hidupkan masjid sebanyak-banyaknya, hidupkan mahalah sebanyak-banyaknya, hidupkan taklim sebanyak-banyaknya, nanti fitnah tanpa terasa hilang sendiri. Yang menjadikan fitnah merajalela itu karena apa? Yang dibicarakan oleh kita ini sudah ganti, Pak. Kita tidak bicara 6 sifat lagi, kita tidak bicara keluarkan jamaah lagi, kita tidak bicara iman yakin lagi, kita tidak bicara keagungan Allah lagi, kita
Kita tidak bicara iman, hadirin yang mulia. Akhirnya iman tambah hari tambah lemah, tambah hari tambah lemah. Jamaah nggak pada keluar, hatinya penyakitan, sibuk mikir manusia. Akhirnya hilanglah kita, rusaklah kita, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembalikan diri kita kepada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hadirin yang mulia? Bicara iman, bicara iman, bicara keagungan Allah, bicara keagungan Allah. Hadirin yang mulia, kalau kita bicara keagungan Allah dan keagungan Allah telah merasuk di dalam hati kita, maka masalah-masalah yang ada di dunia tidak akan pernah terasa di dalam hati kita. Hadirin yang mulia, zaman dulu kala para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dikabari, para sahabat, ini orang-orang Quraisy, mereka telah mengumpulkan seluruh suku Arab untuk menghancurkan kalian. Innan nasa qad jama'u lakum, mereka telah kumpul untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, harus takut kalian, harus persiapan, harus begini, harus begini. Apa jawaban sahabat? Fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah. Apa? Orang Quraisy mau datang, hasbunallah, cukup Allah, wes gampang. Makhluk semua, kenapa kita bingung? Bagaimana hadirin? Insyaallah hadirin. Ayo kita bicarakan iman lagi, bicarakan keagungan Allah lagi, bicarakan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bicarakan keagungan perjuangan. Sudah, ini saja. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengatakan, sesungguhnya kami menghancurkan keburukan, menghilangkan keburukan dengan apa? Dengan menutup mulut kita dari bicara keburukan. Selagi jari-jari kita masih sering mengetik sesuatu yang tidak penting, hadirin yang mulia, maka sesuatu yang tidak penting masih akan tersebar ke seluruh alam, hadirin yang mulia. Sudah, bicarakan yang penting aja. Kita ini umurnya nggak tahu, Pak. Bisa saja nanti malam kena jantung mati, bisa saja nanti salah makan mati. Kita ini dengan akhirat ini dekat sekali, Pak. Wal mautu aqrabu ilaihi min syiraki na'lih. Kematian dengan tali sendal kita itu lebih dekat kematian dibandingkan kita. Lu sudah mau mati, akhirat di depan mata, temennya yang mati juga sudah banyak. Kenapa kita nggak memikirkan akhirat saja? Dunia ini sementara, Pak. Dunia ini sementara. 60 tahun, 70 tahun itu kalau dihitung dari bayi. Sekarang bapak-bapak udah jenggot putih semuanya. Itu berarti tinggal menghitung hari, Pak. Masya Allah. Semoga diberi panjang umur semuanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih." Kalau pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka, yang pertama jaga iman, yang kedua jaga akhlak. Baginda Nabi mengatakan, kalau pengen masuk surga, perlakukan manusia dengan perlakuan-perlakuan yang engkau senang diperlakukan, seperti itu. Hadirin yang mulia, sekarang kita ini sibuk menilai perlakuan orang lain kepada kita, sampai kita lupa apa yang kita lakukan kepada orang lain. Hadirin yang mulia, selagi di dalam hidup kita ini masih menuntut hak, maka yang terjadi, hak kita tidak akan pernah tertunaikan. Tapi kalau yang kita pikir bagaimana kewajiban kita kepada saudara muslim kita, bagaimana ikram kita, bagaimana kita kasih hadiah kepada mereka, bagaimana senyuman kita kepada mereka. Hadirin yang mulia, kalau kita yang memulai, maka kitalah yang akan menuai. Siapa yang menanam, dialah yang akan memanen. Orang yang dihormati itu dulunya adalah orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang diikram adalah orang yang dulunya mengikram orang lain. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita fokus kepada diri kita. Bagaimana kita jaga akhlak kepada saudara muslim kita. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Sejahat apapun, sejelek apapun, sekasar apapun, orang Islam tetaplah orang Islam yang menguntungkan kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin baru saja kita melewati hari raya kurban. Sebelum hari raya kurban, maka banyak orang-orang yang punya sapi, hadirin yang mulia. Sapi tidak semua nurut. Sapi itu dikasih rumput bertahun-tahun. Pernah Pak ngomong terima kasih? Pernah nggak? Nggak pernah. Sapi itu berak
tiap hari dibersihkan kepada yang punya, nggak pernah terima kasih. Kadang-kadang yang punya pun malah ditendang oleh sapi. Tapi apakah sapi itu dibuang? Tidak. Pak, sapi nakal, nggak tahu terima kasih, kenapa nggak dibuang saja? Oh jangan, ini mahal Pak. Ini nanti kalau hari raya kurban saya jual 20-30 juta, saya dapat keuntungan. Hadirin yang mulia, saudara muslim, dengan sapi itu mahal mana Pak? Allah. Itu dikatakan di dalam hadis, idza tasafaha rajulani, idza tasafaha muslimani, kalau dua orang muslim bersalaman, maka tasaqatat dzunubuhuma, dosa-dosa mereka berguguran. Hadirin yang mulia, Nabi tidak mengatakan muslim yang sudah 4 bulan, enggak. Muslim yang aktif, enggak. Muslim yang akhlaknya baik, enggak. Nabi cuma mengatakan muslimani, orang Islam tok. Dia cuma syahadat tok, kita salaman, dosa kita sudah berguguran gara-gara salaman dengan dia. Hadirin yang mulia, sejelek-jeleknya orang Islam itu tetap baik. Maka hadirin yang mulia, kita jaga orang Islam, kita rawat orang Islam, kita hargai orang Islam, kita muliakan orang Islam, kita senyum kepada semua orang Islam. Karena itulah perintah Nabi agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang tertinggi adalah kalau kita memikirkan agamanya saudara muslim kita. Kalau cuman ngasih makan, cuman ngasih nasi, kasih mobil, kasih rumah, tapi nggak menawarkan agama kepada mereka, sebetulnya kita ini masih orang jahat. Hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, ini ada seorang bapak yang kaya raya, anaknya datang kepada dia, Pak, saya sudah 1 bulan nggak makan Pak, saya 1 minggu tidak makan Pak, saya minta makan. Oh nggak usah nak, ini saya kasih mobil baru. Pak, saya ini sudah mau mati Pak, saya minta makan Pak. Nggak usah nak, ini saya kasih rumah baru. Akhirnya anaknya kelaparan, mati di tengah-tengah mobil barunya. Ini bapak seperti ini jahat apa sayang Pak? Loh, sudah kasih mobil, sudah kasih rumah loh. Semua orang sepakat kalau dia jahat. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi kebutuhan anaknya. Hadirin yang mulia, kebutuhan orang Islam itu sekarang agama. Urusan duit, orang Islam sudah banyak yang kaya-kaya. Urusan harta, banyak orang Islam sudah kecukupan. Orang Islam yang ke masjid ini yang kurang, hadirin yang mulia. Orang Islam yang sholat ini yang kurang. Apalagi yang dakwah itu tambah kurang. Maka hadirin yang mulia, kita perlu gerak ke seluruh alam, menawarkan agama kepada mereka, mengajak mereka kenal kepada Allah lagi, mengajak mereka cinta kepada Rasulullah SAW, mengajak mereka meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Insyaallah hadirin mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pengen meningkatkan iman, meningkatkan akhlak, menyebarkan agama seluruh alam, silahkan daftarkan nama 4 bulan hadirin yang mulia. Mari Pak, Masya Allah. Masya Allah, mari Pak. Silakan Pak. Daftarkan nama Pak, Masya Allah. Ini kita ini sedang diintip oleh bidadari surga ini. Mau jadi suami yang membanggakan atau suami yang memalukan ya, hadirin boleh. Mari Pak, Masya Allah. Insya Allah 4 bulan. 4 bulan ini bagaimana? Jur kita ini mengeluarkan jamaah hadirin yang mulia. Masya Allah, Masya Allah. Mari Pak. 4 bulan, Masya Allah. Masya Allah. Ini teman-teman santri kapan keluar nih? Dan 3, Masya Allah. Insya Allah semua niat semua hadirin yang mulia. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.